Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana ila hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati dan banggakan para seksi pendidikan madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Erham, yang sudah tidak asing dan sangat populer. Karena beliaunya dari ini itu sangat selalu pada di seksi depan, mendingan jadi kepala saja. Karena tingkat kerepotannya itu memang luar biasa. Kalau kepala itu ada yang cuma tidak tolong. Meskipun saya jadi kepala Penmak ketika 6 tahun ya Pak. Sejak transisi Mapenda sampai madrasah itu saya sudah tahun. Saya hormati pada saya 1, 2 dan panjenengan semuanya, sahabat dan rekan kami. Kalau saya katakan baru enak ya, ini sudah tua, sahabat baru ya. Kita semuanya lah dalam kita kepada Allah mengelola pendidikan di Pekalongan ini, dan kita semua bahagia. Saya bersyukur, alhamdulillah, ada forum silaturahim berkala ya. Karena saya meyakini orang itu kalau tidak punya gagasan kumpul itu pasti muncul inspirasi. Berangkat tanpa bahan, di sini akan muncul bahan. Kita tidak punya kebutuhan, di sini muncul kebutuhan. Sehingga orang silaturahim itu kumpul ini insya Allah akan bisa banyak mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan, apalagi terkait dengan dinamika pendidikan. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak akan berhenti persoalannya dan akan terus dinamis persoalan itu. Maka ketika regulasi bergulir, ya, dinamika masyarakat terus berkembang, transformasi digital terus berkembang. Kalau kita selalu pengelola pendidikan masih gini aja, jadi rasanya kok ngejarnya kesulitan. Tahu-tahu kita baru, oh ternyata murid saya habis, ya, lulusan saya kurang kualitas. Itu pasti saya nggak sadar. Kalau sadar Jawa, dia itu pasti bisa mengantisipasi terhadap dinamika itu. Ini pentingnya kita menentukan komitmen kita bahwa amanah pendidikan itu sangat berat dan harus memerlukan perasaan pikiran dan ide baru. Ya. Karena memang ganjalannya lebih banyak. Ya. Orang pendidikan dengan struktural berbeda dengan tua ini. Sangat meri dengan suara guru berkali-kali banyak. Tapi struktural itu karena kita ini tidak langsung memberikan asupan-asupan tentang anak-anak yang sore-sore, panjenengan itu semua yang disampaikan pada anak itu sudah menjadi karakter dia. Selepas besok menjadi orang-orang yang penting dan itu ilmu diamalkan, insya Allah aliran pahala itu terus pada kita semua. Salam semoga didoakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami harus kenalan, ini sudah 1 bulan tadi kapan Pekalongan. Saya tidak dari Pak Epak ada tadi mana di bawah saya ikut. Meskipun saya penangan-angan kapan bisa ke panggilan kali. Kita semuanya di KKNMA, MTS, MI, bahkan IGRA itu jangan diabaikan Pak. IGRA itu pilar utama ya. Karena guru-guru kita di IGRA itu yang paling sumringah itu guru IGRA. Dengan insentif 300 senyumnya lepas. Jadi guru aliyah malah yang gajinya banyak, mungkin satunya banyak. Tanggal 1 belum datang, gurunya sudah kelihatan. Ini maka kita banyak belajar dari guru-guru enak kita. Untuk bahagia itu tidak menunggu sampai jadi PNS. Untuk bisa bahagia tidak menunggu sampai jadi pendidikan. Sekarang harus pasti bahagia. Ini yang saya ikuti guru enak ini. Dia tampilannya segar, ya, modis, senyumnya lebar. Ya. Ditanya berapa insentifnya Pak? Ya kali seket ya. Tapi dia itu memang ya pejuang-pejuang pendidikan betul. Ya. Saya dilantik tanggal 17 Oktober kemarin Pak, dan saya masuk di Kemenang Pekalongan itu tanggal berapa ya? Tanggal 21. Ya. Karena itu terkesan sangat mendadak sekali. Last minute Pak Menteri menjabat sebagai Menteri.
Jadi Pak Menteri itu hari Jumat itu harusnya sudah selesai karena pelantikan kabinet itu hari Ahad. Ya, hari Ahad tanggal 20 untuk pelantikan Pak Prabowo, terus Seninnya apa ya? Malamnya itu pelantikan kabinet. Hari efektifnya untuk Senin itu sebenarnya hari Jumat. Ya, tapi Jumat beliau masih melantik mutasi. Ya, itu untuk Karisdin Surakarta sudah ada Jumat dan kami dilantik ber-11 orang itu harinya Kamis. Sebelumnya kami diamanati kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Sebelum di Semarang saya kepala kantor di Wonosobo. Sebelum saya kepala kantor di Wonosobo, saya ada pada Kasih Satpras Kanwil Kementerian Agama di Kanwil di bidang madrasah. Ini Bapak banyak yang kenal saya ya. Dulu saya pernah Kasih Satpras, saya juga jurusan pembangunan gedung SBSN, ya, UPN, Lekap, NKB itu yang begitu dulu di kanwil saya. Meskipun saya itu orang syariah ya, tapi saya ditakdirkan mengikut jadi pecinta madrasah. Sebelum di kanwil saya di Wonogiri, Pak. Sejak CPNS sampai punya anak 3 saya di Wonogiri, daerah yang cukup terpencil dan tidak banyak dikenal orang. Ya. Karena Wonogiri itu tenggaranya Jawa Tengah, kita dulu di Kecamatan Kanan Tengah, tenggaranya Wonogiri. Jadi saya ini kalau selatan sudah pantai selatan, timurnya sudah termas ya. Kita termasuk orang yang paling jauh di sekarang. Saya asli Semarang, tempatnya di Mericat Pak ya. Mericat itu balasnya Kanwil dikit. Saya menikah dengan istri saya itu, dia orang Ungaran. Karena dulu saya di Semarang panas, saya ingin cari istri yang agak suasana dikit gitu Pak ya. Untuk saya setelah nikah itu Ungaran, alhamdulillah keluarga saya dapat orang Ungaran. Dan sekarang kantoran Binalah tidak Semarang, saya di Ungarannya. Sampai hari ini, dan alhamdulillah semua bisa kita tunaikan tugas-tugas itu secara sportif, bahwa alam hasilnya kayak apa. Kemudian selanjutnya sinergitas antara KKM ya MS dengan Kemenak saya pikir sudah dulu penting Pak ya. Karena misi-misi yang kita bawa ini integral. Apalagi setiap ada menteri baru ini nanti Pak Nazarudin sudah kasih ini Pak arah kebijakannya sudah kemarin sudah dirakernaskan dan ini kayaknya langgangnya sudah berbeda dengan Pak Gus Yakut ya. Kalau kemarin itu santri, sekarang kiai. Santri itu strong Pak ya. Nanti resiko bikin belakangan. Kalau dia pegawai matang berjalan. Makanya kita ganti-gantikan nih Pak, santai-santai yang penting orientasi kegiatan yang akan bisa sampai. Kita harus bisa segera menyesuaikan langgam itu. Tapi beliau lebih menonjolkan pada aspek substantif. Bagaimana semua lini di Kementerian Agama ini tugas-tugasnya harus mengarah pada visi dan misi. Apapun ya dan dimanapun harus begitu. Kalau kita ingat itu berarti tugas kita ini di Kementerian Agama, di KUA, di penyuluh, di madrasah itu semuanya harus digerakkan menuju pada cita-cita yang sama. Kementerian Agama untuk menjadikan negara kita itu pada akhirnya itu dihuni oleh masyarakat yang memiliki komitmen keagamaan yang baik. Spirit hidupnya harus dilandasi dengan nilai agama. Maka pemahaman dan pengamalan agama ini menjadi stressing trio. Kalau kita bicara madrasah nanti harus endingnya itu perput kita ini lulusan-lulusan anak kita ini harus kita persiapkan sebagai generasi emas yang di dalamnya pendidikan karakter itu penting. Jadi mereka itu bukan cuma cerdas dan pintar, tapi pada waktu yang sama lulusan-lulusan kita di MTS ini besok harus menjadi orang yang memiliki komitmen keagamaan. Dia paham agama, sekaligus sebagai pengamal agama yang baik. Kalau agama dipahami sebagai ilmu, Pak, itu dia hanya sebatas tahu, tapi belum sempat dihayati dan diamalkan. Ini repot juga. Sebab kita punya anak-anak ini yang rukun iman itu hafal, rukun Islam itu hafal, tapi perilakunya melanggar rukun iman dan rukun Islam. Berapa Pak rukun iman ada adik 6, ini. Islam berapa ini? Tapi Islam aja enggak. Dia enggak jujur, dia enggak disiplin, dia enggak
tidak bisa kerjasama dengan yang lain. Artinya kita ini materi kita keagamaan yang 40% itu masih diterima oleh anak kita hanya sebagai ilmu. Padahal agama itu saya pikir ya itu penting, pengetahuan dasar itu. Tapi kan yang menyertai itu kan harus ada keimanan, itu penting. Yang kedua, dia harus bisa praktek ibadahnya penting. Kemudian dia juga harus menjadi orang-orang yang memiliki moralitas atau akhlak yang karimah. Ini paket yang harusnya nanti akan kita jual kepada masyarakat, sehingga sama terima kepada Bapak siapa ya serba. Jadi MTS itu harus berani menjual. Ya, siapa yang sekolah di MTS saya nanti lulus harus, dan kami jamin dia akan bisa. Kemarin saya matur Bapak ya Pak di undang itu juga sebagai anak-anak yang paling tidak itu Al-Quran hadisnya itu paham, fasih dalam baca Al-Quran. Yang kedua, dia itu harus bisa memiliki keyakinan tentang ketuhanan. Ya, ini yang harus kita bawa misi-misi ini dalam rangka untuk mengintegrasikan apa yang kita perbuat ini harus terarah betul, harus ada tujuan akhir terciptanya generasi kita ini nanti yang memiliki kadar pemahaman agama dan moralitas yang sama. Ini kami sampaikan terus ya, di kawat juga begitu, penyuluh juga begitu ya. Kalau kita lengah ya terhadap tugas ini, kita hanya tugas-tugas rutinitas. Dulu itu tahunnya kalau setengah 7 berangkat jam setengah 2 pulang itu sudah ya, apalagi kurikulum sudah kita sampaikan, tahunnya sudah selesai. Sejatinya kita ini masih punya tugas lain, memastikan bahwa materi kita yang kita berikan ini anak-anak itu paham, kemudian bisa diresapi, bisa nyaman. Ini baru lego kita ya, maka jangan kaget kalau kita ini hanya masih pakai konsep lama itu. Lulusan MTS, MA itu pelaku kriminal juga banyak ya, karena kita tidak pernah memastikan mereka itu orang yang merasa agama dan pengamal agama itu belum sampai ke situ. Inilah apa yang kita maksud dengan peran-peran kita perbuat. Pak Kapi yang mau dapat. Ya, madrasah ini suatu lembaga pendidikan, satuan pendidikan yang pemerintah itu banyak berharap dari output dari madrasah. Kita pernah ingat zaman dulu Pak ya, orang kalangan anak itu orientasinya kerja. Yang penting anak sekolah lulus itu besok kerja apa, ya. Terus hidupnya besok seperti apa? Ya. Settingan duniawi itu ya. Nah ditanya besok jadi apa? Dokter, jadi insinyur, jadi pilot. Era itu ternyata pemerintah sadar betul mendidik anak lewat sekolah yang dia itu hanya mencerdaskan dan mengintarkan anak tanpa ada perimbangan pemahaman dan pengamanan agama. Jadinya orang pinter itu tidak benar semuanya. Jadi apa dikira orang yang sekarang jadi pejabat kita di pusat itu orangnya tidak lulusan madrasah, banyak lulusan madrasah. Pelaku kriminal pengembangan Islam itu Islam semuanya. Ya. Tapi karena yang dia utamakan pendidikan, ya, aspek kecerdasan dan kepintaran, ya, akhirnya orang pintar itu kalau tidak menerik, justru kepintarannya banyak yang dimanfaatkan oleh hal yang destruktif. Maka sekarang berbalik, kenapa madrasah menjadi pilihan mayoritas masyarakat? Karena masyarakat itu betul-betul terhadap anak-anak yang memiliki kadar keagamaan dan moralitas. Ini yang ada di madrasah, di selain pesantren. Orang tua sampai bilang, Pak, mendingan tidak pakai pinter-sitik, tapi anak itu sopan, anak itu menghormati orang tua, anak itu bermoral, bisa kaji. Daripada pinter kadang-kadang angel itu kan jenuh sekarang. Jadi sekarang ini pesantren itu juga baru ada masalah, karena orang Jakarta, orang Bandung, orang Semarang yang kadang-kadang angel ini Pak, ya, yang bikin resah ini orang tua dan mau risiko pasukan di pesantren. Dia bilang bayar itu memang bayar Pak. Jadi memang pondok pesantren buat penampungan orang-orang yang begitu. Nah ini akhirnya orang-orang mulai sekarang MK ini maju terus ya. SD negeri yang jam tahunan regrowing terus ya. Kecuali aliyahnya kita agak
musik juga ya, manajemennya yang ini kemarin terus sanawiyah agak paru-paru. Sekarang tantangan bagi kita sekalian, kalau MTS kita ini bisa menyajikan output yang baik. Saya bilang sekarang ini kita oke Pak mencari murid yang banyak, tapi murid bukan satu-satunya. Murid bisa banyak itu kalau output kita ini baik. Kalau masyarakat sudah marah dengan lulusan kita, lulusan madrasah sanawiyah, baca Qurannya fasih, tingkat pemahaman standar. Kalau sholat, puasa, ibadah, praktek sholat tidak satu perintah sudah jalan sendiri. Dan maghrib nanti mereka baca Quran. Kemudian moralnya dia juga baik. Ini orang tua ini marah. Marah artinya apa? Dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan ini hari negara dan masyarakat kita butuh orang lain yang seperti ini. Maka kalau kita ingin satuan pendidikan yang kita eksis, kita ini harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Maka banyak lembaga kita ini yang tidak bisa maju, Pak. Setiap PPDB dilewati terus, tidak pernah didaftarkan anak kita. Kenapa? Lulusan kita itu sama, tidak ada nilai lebihnya itu ya siap gitu. Maka kita sekarang ini menjual program, menjual target kepada masyarakat, dan saya pikir karakteristik MTS 1 dengan yang lain itu beda, Pak. Jadi kalau masyarakat kita secara umum barangkali ya, kalau bisa ya berprestasi, akademik maupun non akademiknya juga harus baik, anaknya pintar, cerdas itu utama. Tapi madrasah itu punya kelebihan lain di aspek tadi penguatan dan asupan agama serta moralitas ini yang harus kita kerjakan. Nah, atas dasar itu Bapak sekalian dan Ibu ya, untuk bisa memberikan output yang baik itu nggak mungkin hanya ditangani oleh seorang kepala madrasah dan guru yang kerjanya sasai itu yang penting jalan, tidak mungkin. Kalau kepala madrasah saya mengatakan memang harus seorang manajer yang baik. Sekolah ini sudah mulai maju loh Pak ya, dengan manajemen yang modern sekarang ini Pak. Mereka 8 standar pendidikan sudah dikuasai betul, target itu sudah standar. Tinggal kita ini harus bisa menyesuaikan. Kebetulan madrasah kita ini mayoritas swasta. Kalau sekolah itu mayoritas, kita ini sejak awal, kelebihan kita itu kan itu, kita ini sudah tahan banting dengan kemandirian kita ini. Saya matur ketika ada job masuk di Kemenag, Pak, saya mau izin untuk mendirikan madrasah sanawiyah. Yang kita tanya apa Pak? Tanahmu sudah siap? Siap. Atas nama yayasan, siap Pak. Harus representatif kalau MTS sekarang berapa ya? 1.400. Kalau MI itu 50 atau yang mungkin. Latihan untuk RA itu 300 meter persegi. Kemudian apakah ada gedung minimal 2 lokal? Siap Pak. Ya, untuk pengembangan besok apakah sudah diproyeksikan ada halaman, ada musola, monenter Pak? Apakah siap Bapak Ibu sekalian membayar guru setiap bulannya? Nah ini yang baru mikir Pak. Ya. Karena apa? Kita ini mendirikan MTS beda dengan mendirikan MI Pak. Kalau MI guru kelas, tahun pertama bisa 1 guru cukup. Tapi kalau MI dan MTS dan MA itu minimal 15 juta baru dipakai. Karena per mapel. Sekarang ngasih insentif isyarah 1 juta per bulan. Itu bagi kita itu sudah susah Pak ya, apalagi madrasah yang sekeng itu sifatnya sedikit. Tapi 1 juta bagi guru yang menerima itu belum seberapa. Untuk transfer aja 1 bulan ada atau tidak. Taruhlah kita 1 juta per orang kali 15 mapel, itu sudah 15. Itu baru gurunya. Belum untuk operasionalnya. Belum untuk tenaga kependidikannya. Belum untuk perawatan madrasahnya, untuk pembangunan. Ini kalau bukan orang-orang tangguh itu nggak mungkin beliau mengajukan izin operasi. Itulah yang saya katakan, kita ini punya modal yang tidak dibeli oleh sekolah. Kita ini kalau insentif tidak seberapa itu sudah biasa, dan bayar aja biasa. Coba kalau sekolah ada guru nggak digaji 1 bulan itu sudah berhenti proses pendidikan itu.
Ini makanya modal ini harus kita kuatkan lagi. Kebetulan kita ini semuanya swasta ya, kemandirian itu sudah ada pada kita. Kemudian manajemen ini saya pikir perlu ya, karena kalau madrasah itu dibiarkan sendiri-sendiri, maka ada KKM ini maksudnya adalah untuk mengintegrasikan program kita. Kalau dulu di kantor ada apa Pak ya? Ada program sahabat madrasah kita, kata ya. Sahabat madrasah digagas oleh Pak Mustaqim ketika beliau masih baru jadi KKM. Ya. Kabinnya masih Pak Syarullah dan saya masih di seksi ada di bidang madrasah. Itu konsepnya sangat bagus. Di setiap kabupaten kota, bila ada madrasah yang dia itu standar manajemennya sudah bagus dan berkembang, ini harusnya kepala kemenang itu untuk bisa menjadikan yang sudah maju tadi inspirator, bisa mewarnai bagi madrasah yang lain. Dan kita tidak usah malu Bapak sekalian, kita ini harus belajar bagi mereka yang sudah maju. Ada yang bilang Pak, gak mungkin Pak perusahaan itu siswanya banyak, ya, komitenya produktif Pak. Kita kan tahu Pak, mereka maju juga sebetulnya nggak maju juga. Kan tidak otomatis tiba-tiba maju. Ini saya pikir belajar pada yang lain itu penting. Jadi satu manajemen ini tetap kita sampaikan, tapi ada problem di yayasan tertentu ya, karena yayasan itu kan unik Pak. Problemnya itu selalu muncul kalau ini didirikan oleh yayasan. Ada yang yayasan itu maunya ikut mengelola juga secara masif, sehingga peran-peran madrasah ini agak berkurang. Ada yang kepala madrasahnya itu sudah jadi kepala mengabaikan yayasan, itu juga ada. Ini namanya orang banyak ya. Ada madrasah yang kepalanya terbebani oleh titipan-titipan gurunya, itu juga ada. Jadi gurunya itu kalau nggak adiknya, ponakannya, masnya, nah ini. Ketika mereka sportif mau maju tidak ada masalah. Tapi ketika rewel ini Pak, mau mengeluarkan juga bisa. Di sini main isin kalau ya nggak semua. Ya, tapi ini kan fakta ya. Maka saya sering ngatur pada Bapak sekalian bahwa sekarang lulusan tarbiyah dan guru-guru calon guru itu dibuat setiap tahun, bahkan puluhan ribu. Ya, puluhan ribu muda-muda, IT-nya bagus, dan mereka semua ingin cari pekerjaan. Kemarin saya hitung Pak ya, Semarang itu ada UGRIS, ya, ada UNES, ada Unisula, ada Undaris, ada Unimus, ada USM, ada Wadi Malu-Malunya, ada Tarbiyah UI. Itu semua mengeluarkan produk guru-guru semuanya. Mudah-mudahan pinter-pinter orang sekarang. Mereka itu dikasih insentif 500 per bulan itu Pak, itu selangnya bukan main. Oh dia prinsip Pak, yang penting saya nggak nganggur Pak, yang penting pagi bisa bawa sepatu, pulang Pak, udah bagi saya itu sudah prestis Pak lagi. Maka kalau ada guru-guru yang sekira memang sudah agak miring-miring gitu Pak ya, ya kita bilang saja Pak, kita kontraknya sekarang tahunan saja, tidak usah selamanya. Jadi diupdate dengan perjanjian kerja. Kalau setahun ini baik, lanjut. Kalau enggak, berhenti Pak, belakang sudah antri semuanya. Jadi kan memang aku pekewo gitu pasti. Ya, ini main perasaan. Tegel, tidak tegel, begitu Pak ya. Terus piye, terus saya dimusuhi, nah itu pikiran main kan. Akhirnya kita mengelola guru-guru nggak produktif ini karena main perasaan. Padahal pola pendidikan tidak boleh semuanya bermain perasaan. Harus objektif. Kalau guru itu baik terus, kalau enggak kita izin karena kontraknya dengan 1 tahun, saya tak ambil teman-teman yang lain. Kalau ibu nanti sudah semangat lagi, masuk lagi tidak apa-apa. Ini ketika kayak begitu, tapi ya bagus nanti nggak masuk lagi. Ini artinya memang yang menggelayuti persoalan kita ini kan cukup baik. Yang kedua, problem kita ini lembaga pendidikan semakin banyak, tapi anak usia sekolah semakin sedikit. Kalau dulu itu hampir madrasah sekolah itu bisa menampung siswa secara optimal. Sekarang ini masih berlaku karena nggak ada moratorium pendirian madrasah, maka hampir setiap tahun madrasah kita ini di Jawa Tengah itu terus berkembang terus. Kalau sudah berdiri madrasah baru, Gondang waktu lagi SMP baru, bayar SMP di KTPS ada lagi. Kalau itu sudah berdiri, dia butuh siswa.
ini kelemahan kita ini Pak, kalau ada lembaga pendidikan yang baru Pak, itu biasanya spiritnya baru, ekspansinya baru, apa-apa baru dan tawarnya baru. Kita ini madrasah yang sudah lama, dikelola oleh orang-orang lama, guru-gurunya juga lama, manajemennya lama juga. Ya. Akhirnya kita lambat laun akan tergerus siswa. Karena apa? Rasio antara lembaga yang tersedia dengan siswanya itu, calon siswanya itu tidak imbang. Maka saya sering mengatur, kalau bisa Pak, kita sudah tidak lagi berpikir masalah seberapa lagi siswa kita ini banyak. Meskipun banyaknya siswa itu akan berpengaruh pada kesejahteraan sekolah. Bosnya banyak, insya Allah sekolahnya makmur, gitu ya Bu ya. Masa ada sanawiyah siswanya hanya 70 gitu Pak. Itu buat insentif guru 2 saja sudah apalagi kegiatannya ini masih susah gitu. Maka kita bergeser Pak, bagi kita yang memiliki MPS sudah 200 ke atas, coba kita berpikir tentang orientasi kualitas dan output. Kualitas dan output ini itu substansi dari proses pendidikan kita ini. Yang penting jangan berkompetisi banyaknya siswa, apa sebuah banyak siswa kalau lulus saya juga biasa-biasa saja. Nah, bagi saya sedikit, ya jangan sedikit lah. Ya untuk banyak masa gitu ya. Tapi kita ini mampu memberikan jawaban kepada masyarakat, anak-anak yang mereka mempunyai aspek kepintaran dan kecerdasan yang standar. Tadi saya sampaikan, memiliki komitmen keagamaan yang baik, moralitas yang baik, itu akan menjadi kebanggaan kita sekali. Dan pada dasarnya kita nggak usah pakai promosi. Masyarakat itu pakainya ilmu titik. Ya. Pak, sekolah di mana? Nak lulus saya Pak, kalau di MTS sana Pak. Itu lulus saya tak jamin ya. Kalau lulus pasti Qurannya fasih, pasti. Malah ada kafirnya tinggi, benar Bapak. Nah, masalah praktek agama Pak, aldan itu Pak betul-betul kalau pelopon itu. Anak pelopon itu pun langsung ambil ilmu itu masjid, misalnya kan terlibat. Ngomong malih sepang sampul yang Bapak rusak MTS di Bumi Pak malah nabur. Kalian tuan itu dihormati, bantu yang supaya itu ambil pun sosial juga baik. Kalau tentu kalah kalian capai sepasang sepuanu saat turun jalan itu kalah macam-macam. Maka sekarang promosi itu saya pikir bukan karena tampilan dohirnya, tapi lebih karena ini Pak, bukti-bukti yang kita berikan kepada masyarakat. Nah ini kalau kita sudah mulai bergeser Pak, tapi ikhtiar mencari murid yang banyak itu penting. Tapi bagi madrasah yang gedungnya sudah selesai Pak, sudah tidak punya tanah, tidak punya gedung, masih boleh murid terus, ini yang pakai balik itu murid, bingung, pengen lo parkir dulu, ini salah kiamat ya. Nah ini fenomena di kita sekarang. Maka sekali lagi, keberadaan KKM Bapak Nisyo ini sangat strategis untuk mensuarakan kepentingan-kepentingan kita. Yang kedua yang saya melihat sedikit Pak, tentang bagaimana kualitas guru kita. Ada yang laporan guru itu sudah 10 tahun bahkan tidak. Guru 10 tahun, 9 tahun tidak pernah didiklat. Padahal setiap hari dia itu menyampaikan materi terus. Kalau Pak Menteri kita, Pak Nazarudin kemarin di Sulawesi Selatan itu mengatakan dosen itu harus ada hari khusus untuk ikut seminar. Beliau kuliah di Amerika saat itu kuliah itu Senin Selasa, Rabu Kamis. Senin Selasa Kamis. Rabunya itu off. Ini hanya untuk memberikan penguatan pada dosen. Dan dia itu mendapatkan semua asupan dari berbagai dinamika keilmuan itu sehingga guru itu tidak ngasih terus sampai muridnya lebih pintar daripada gurunya. Pak murid itu kan dari browsing kan sudah pengalaman itu Pak ya. Yang sedih lagi itu ada guru mau ngajar semuanya bilang Pak, saya sudah pernah dengar kayak begitu. Guru menyampaikan dan tahu muridnya itu kan kita susah. Itu karena kita ini sudah bangga dengan kondisi kita ini, padahal perkembangan metodologi pembelajaran terus berkembang. Makanya dari KKM ini bisa diinisiasi Pak, diinventarisir guru-guru kita yang sudah lama usang nggak pernah didiklat itu siapa. Terus yang dibutuhkan mata pelajaran apa ya? Kemudian kita komunikasikan dengan lembaga-lembaga yang formal. Kalau dulu ada LPP ya Pak ya, kan namanya apa? Lembaga apa ini? Yang di Serondol itu, kemudian dari KKP, dari dinas terkait. Kemarin saya dengan Pak Ketua KKM, kompetensi peningkatan guru bahasa Inggris sebagai contohnya begitu.
Jadi tolong nanti sampaikan guru kita yang agak-agak lama tidak mendapatkan asupan pengetahuan ini didaftarkan di inventaris. Sebab TPG yang kita terima itu Bapak Ibu sekalian, tunjangan profesi guru yang kita terima itu sejatinya ada sedikit yang harus disisihkan untuk peningkatan kompetensi guru. Jangan semua masuk ke rekening habis semua, ya. Gaji masuk habis, TPG habis. Kita ingat pemerintah akan mengevaluasi bahwa 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan, terutama untuk mensejahterakan guru, itu belum linier, belum sejalan dengan cita-cita awal. Guru telah digenjot terus kesejahteraannya dengan harapan dia meningkat kompetensinya dan teknik mengajarnya, ternyata outputnya masih tidak banyak bergerak. Ini perlu dievaluasi lagi, makanya perlu guru-guru ini sebagai orang-orang penting di madrasah ini harus standarnya dinaikkan. Ya, jadi kita berkeinginan MTS ini ya lewat KKM-nya itu akan selalu dinamis karena tuntutan zaman pendidikan itu sangat luar biasa. Kemudian standar untuk sarprasnya, performa gurunya ini ya. Saya pesan pada teman-teman kita yang kepala madrasah ini, jangan sampai kesan awal masih melekat di madrasah itu dekat dengan dan lekat dengan satu tidak disiplin, tidak bersih, tidak rapi, tampilannya seadanya. Ya. Maklum aja madrasah, itu gak enak didengar. Itu tahun 70-an dulu. Sekarang madrasah tampilannya dan performanya melebihi sekolah-sekolah yang lain. Ini performa itu ya gurunya, ya lembaganya yang bersih, rapi, disiplin. Bapak anak itu sering cerita pada orang tuanya, Pak, di sekolah kami itu gurunya datangnya jam 8:30 Pak. Lah, ayo siang kan gitu. Itu anak-anak itu sering cerita pada orang tua. Maka kekompakan di dalam, kedisiplinan di dalam ini juga perlu kita bangun bersama. Dengan harapan kita ini sebagai orang yang ditakdirkan mengelola pendidikan Islam ini akan bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat dan negara kita ini lewat anak didik kita yang kita kelola dengan standar yang baik. Demikian. Pak Kontrol saya bicara banyak. Intinya kita selalu bersama di dinamika apa yang terjadi akan kita respon bersama, terutama tidak tahu yang bakal itu merdeka akan ganti atau tidak. Gantikan bagi kita yang ada masalah ya. Sebaik apapun kurikulum yang akan terbit, karena kita jangan sampai dengan berbagai kurikulum. Kalau gurunya kompetensinya masih di bawah ya tidak ada artinya. Maka bagi kita komitmen dan standar guru kita yang paling penting. Kalau punya maaf, Allah Taala,